dan yang lara. Waktu kau sentuh tangan yatim yang papa, tanganmu selembut sutra. Waktu kau bersihkan luka al-murtado, waktu kau angkat tanganmu dalam doa, waktu kau hapus air mata sang pecinta, tanganmu selembut sutra. Kau tergeletak lemah bersimbah darah, dihempaskan dalam amukan amarah. Tanganmu mencari tangan Rasulullah, tanganmu selembut sutra. Waktu kau bersihkan luka al-murtado, waktu kau angkat tanganmu dalam doa, waktu kau hapus air mata sang pecinta, tanganmu selembut sutra. Kau tergeletak lemah bersimbah darah, dihempaskan dalam amukan amarah. Tanganmu mencari tangan Rasulullah, tanganmu selembut sutra. Kau tergeletak lemah bersimbah darah, dihempaskan dalam amukan amarah. Tanganmu mencari tangan Rasulullah, tanganmu selembut sutra.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala. Pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan program rutin Rabu Ngelmu. Pada kesempatan ini kami menayangkan di sore hari karena nanti malam kita akan bersama-sama mendukung tim sepak bola kecintaan kita yang akan bertanding melawan timnas Thailand dalam final Piala AFF. Mudah-mudahan prestasi terbaik dapat diraih oleh bangsa kita melalui pertandingan sepak bola nanti malam. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir narasumber kita, guru kita Kiai Miftah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di penghujung tahun ini tentunya banyak di antara kita yang melakukan refleksi, kilas balik, dan lain-lain. Ada satu data yang kami dapatkan di Setara Institute pada tahun 2021, walau dari sisi jumlah peristiwa terjadi penurunan, tetapi berdasarkan data tengah tahun Setara Institute, penodaan agama dan gangguan tempat ibadah masih menjadi kasus menonjol tahun ini. Setidaknya ada 6 kasus kriminalisasi menggunakan penodaan agama dan 6 gangguan tempat ibadah. Di tahun 2021 ini tentunya masih menjadi PR bagi kita untuk ke depan menyongsong tahun 2022. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mampu menekan bahkan menghilangkan gangguan-gangguan penodaan agama, intoleransi yang dapat memecah belah persatuan Islam di Indonesia. Tetapi pada pertandingan sepak bola, fenomena yang muncul adalah ketika kita mendukung, berjuang bersama, ada yang dianggap dalam tanda petik musuh bersama dalam pertandingan. Tentunya kita semua bisa bersatu dan tanpa memunculkan isu ras, agama, dan lain-lain. Kita bersatu mendukung timnas Indonesia. Nah, ini ada dua sisi yang menarik. Di satu sisi intoleransi masih terasa, di sisi lain kita pun bisa bersatu padu dalam kemeriahan pertandingan Piala AFF. Nah, sebenarnya apa hikmah dibalik atau apa sebetulnya yang terjadi pada masyarakat kita dewasa ini? Kita langsung saja kita simak bersama guru kita Kiai Miftah. Silakan Ustaz. Terima kasih Pak Rizky, saudara sekalian. Rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Menarik saudara bagaimana Pak Rizky menghubungkan kasus intoleransi yang terjadi selama 2021 berdasarkan data Setara Institute dengan sebuah peristiwa di penghujung tahun, yaitu lolosnya, melajunya timnas ke putaran final Piala AFF. Jadi dari intoleransi yang beliau tarik tadi itu adalah bagaimana satu peristiwa bisa mempersatukan kita, menghilangkan sekat-sekat. Nah, ada dua hal ini. Satu tentang makna toleransi dan intoleransi. Yang kedua tentang bagaimana olahraga dapat mempersatukan kita. Bukan hanya bola, di 2021 itu bulu tangkis juga, badminton juga, itu mempersatukan juga bangsa ini. Nah, dengan satu catatan, saya mulai dari bola saja. Mempersatukan itu ketika menang. Ya, betul. Kemarin hampir-hampiran itu terjadi antara persatuan, semangat, dan sedikit lagi barangkali
menjadi, dalam tanda petik, kalau suudzon, mohon maaf, mungkin bisa menjadi cibiran, hujatan, cacian, makian. Bagi saudara yang belum menyaksikan, simak pertandingan semifinal leg kedua itu. Sekiranya misalnya tendangan penalti di menit-menit akhir itu masuk, mungkin semangat persatuan yang kita rasakan sekarang itu tidak terlihat. Ya. Yang muncul adalah bagaimana mungkin melawan 9 orang masih kalah juga. Mungkin ini. Dan mudah-mudahan saya keliru. Nah, apakah ada kaitannya ini antara intoleransi dengan semangat persatuan yang hadir dalam pertandingan sepak bola ini? Kita tentu doakan, berharap menang. Saya ini saudara termasuk kalau ada yang dirawat, ya dirawat, termasuk ini dalam pertandingan misalnya gitu, kita berharap yang terbaik. Tapi dalam kalimat yang terbaik itu kita memasukkan di dalamnya menang, oke, kalah tidak apa-apa. Sebetulnya berharap menang, saudara. Yang terbaik itu ya menang, karena menang mempersatukan. Kalah tadi ada kemungkinan berbagai hal yang muncul. Nah, termasuk tahun ini tahun yang berat bagi kita semua. Kami menyebutnya tahun kesedihan, tahun duka cita, Amul Husni, tahun kita semua ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Kami, kita semua oleh Allah yarham, ayahanda tercinta, ibunda, dan begitu banyak keluarga. Saya kira mungkin tidak ada untuk mengatakan seluruhnya, tentu pasti ada pengecualian, tapi mungkin sekian puluh persen masyarakat Indonesia tahun ini itu merasakan kehilangan yang besar. Kalau tidak keluarganya, keluarga besar, kerabat, tetangga, sahabat, sepupu, itu sepertinya tidak ada yang lepas dari ujian besar ini. Jadi ini tahun kehilangan. Nah, kadang ketika kita menjenguk orang yang sakit, lalu keluarga juga menyampaikan permohonan doa, itu sudah ada misalnya, ya kita berharap yang terbaik. Tapi dalam kalimat yang terbaik itu sudah ada kesan, sekiranya diambil Tuhan pun kami pasrah. Nah, di situ sebetulnya saya pribadi agak berbeda pendapat. Berharaplah untuk sembuh. Berdoalah untuk kesembuhan. Ketika Allah SWT kemudian memberikan ketentuan yang lain, tidak berarti harapan kita itu menentang takdir Tuhan. Tidak. Karena suatu saat seorang sahabat datang pada baginda Nabi SAW atau dijenguk oleh baginda Nabi SAW yang sedang sakit, dan baginda Nabi sampaikan, berharaplah untuk sembuh. Karena kalau kau sembuh, kau bisa berharaplah untuk panjang usia. Karena kalau kau sembuh, kemudian kau bisa beribadah kepada Allah SWT dengan sebaik-baik peribadatan dan perkhidmatan. Dan kalaupun misalnya sakitmu itu dipanjangkan, kesempatan untuk bertaubat dari dosa-dosa kita sebelumnya. Jadi memang harus selalu berharap panjang usia, selalu berharap sembuh. Itu yang terbaik gitu. Berharap kesembuhan, berharap yang terbaik, berharap untuk menang. Kalau kemudian ketentuan berkata lain, kita tetap menerimanya, kita tetap ikhlas. Saya pernah dikunjungi oleh seseorang yang datang membawa air untuk didoakan gitu. Lalu saya itu pernah tidak, beberapa waktu yang lalu, mungkin beberapa tahun yang lalu, saya pernah cerita juga pada Allah yarham, ada beberapa orang yang minta didoakan dan menyampaikan bahwa saudaranya sedang sakit. Hampir semua yang kemudian saya doakan itu meninggal dunia. Jadi setelah sakit didoakan, datang berita meninggal dunia. Bahkan via teks pun ada yang kontak, waktu itu mungkin masih SMS, mohon doanya, anak saya sedang di rumah sakit dan seterusnya. Itu saya kirim kalimat doa itu saya kirim, jawabannya adalah Tuhan berkehendak lain begitu. Sehingga sebagian dari keluarga saya kalau ada yang sakit tidak mau saya doakan. Kayak begitu. Nah, ini ada yang datang bawa air minta doakan. Terus menyampaikan kalimatnya begini. Karena
orang tua saya sudah sakit, sudah sekian hari sakit di rumah sakit itu, dan sepertinya susah lepas. Lalu kadang ada pertanyaan apakah punya sesuatu, mungkin di kultur masyarakat kita masih ada yang ini kayaknya ada sesuatu gitu. Lalu datanglah kepada saya minta air untuk didoakan. Itu saya bilang ikhtiar kita ikhtiar medis, kita lakukan sebaik-baiknya, tetapi doa ya kita berdoa. Ada air, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah kesembuhannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan. Nah, tetapi yang disampaikan itu begini, barangkali dengan didoakan ini mudah-mudahan bisa terbantu lepasnya. Nah, saya ingatkan, tetap kita berharap untuk sembuh. Tetap keluarga itu berharap untuk dapat berkhidmat sebaik-baiknya. Waktu itu, saudara, waktu. Sesuatu yang tidak dapat tergantikan. Semakin kita punya kesempatan untuk berkhidmat kepada orang tua, kita hargai itu, apresiasi itu. Kadang kita, ya kita serahkan yang terbaik saja. Boleh jadi yang terbaik untuk dari Allah Ta'ala untuk yang sakit itu kemudian berpulang ke rahmatullah. Dan pada saat yang sama kita kehilangan kesempatan terbaik kita untuk berkhidmat kepada orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi. Jadi yang terbaik itu saudara, kita misalnya berharap yang terbaik, saudara tidak spesifik. Terbaik untuk siapa? Kemenangan tim Indonesia bisa jadi terbaik. Pada saat yang sama, ketika misalnya kalah, kita tidak berharap itu. Lalu terjadi perbaikan, kadang-kadang agak sulit juga mengharapkan itu, misalnya ya. Tapi boleh jadi ada perbaikan yang diawali dari kekalahan, dari sesuatu yang menyakitkan. Itu pun terbaik pula. Nah, tapi mesti berharap menang, masih berharap sembuh, berharap panjang usia, berharap yang terbaik. Jadi saya bilang air ini saya akan doakan, tapi keluarga dan saudara tetap harus berusaha supaya orang tua kita itu sembuh dan panjang usia. Ya, kata saya doakan, siang hari, sore harinya telepon. Terima kasih doanya, akhirnya sekarang orang tua saya sudah lepas, sudah meninggal. Gitu. Saya jadi bingung gitu karena kita berharap tentu kesembuhan, tapi kita pasrah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang terbaik kadang persatukan kita. Pada saat yang sama punya tantangan bersama mempersatukan kita. Ada sebagaimana disampaikan tadi ini hubungannya dengan data setara institut. Toleransi dan intoleransi. Kita akan masuk pada bagian toleransi dan intoleransi yang entah bagaimana kalau Pak Rizky sampaikan tadi, kalau kita menghadapi seperti sekarang dipersatukan oleh timnas, dan kita menghadapi lawan bersama, ya kita disatukan oleh tujuan yang sama. Nah, pertanyaannya, saya kira semua orang sepakat dengan toleransi itu. Tetapi mengapa intoleransi tidak menjadi musuh bersama? Barangkali karena pihak yang kita anggap melakukannya, dia tidak merasa melakukan tindakan intoleransi. Sehingga ia tidak jadi musuh bersama. Mesti dipilih kata yang lain. Bahkan boleh jadi kelompok yang dinisbatkan intoleran, kelompok yang disebut intoleran itu merasa dirinya toleran. Itu sehingga dia tidak jadi musuh bersama. Nanti kita masuk pada toleransi, intoleransi. Saya kembalikan dulu pada Pak Rizky. Baik, terima kasih Kiai, luar biasa. Ini bukan cocokologi ya antara sepak bola dan setara institut, tapi Ini memang kebetulan aja kita di akhir tahun melihat satu data dan sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan. Ini ada dua yang mungkin terkesan kontradiksi. Jadi ketika di sepak bola masyarakat bisa dengan mudah bersatu, punya semangat bersama, tapi di sisi agama masih terasa di tahun ini ada intoleransi. Baik pemirsa, saya ingin mengingatkan lagi bahwa ini adalah episode Rabu Ngelmu
terakhir di bulan Desember, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah bersama-sama berkontribusi membangun Ngopi TV yang alhamdulillah sudah bisa bertahan 4 tahun ya Kiai ya, sudah 4 tahun dengan perkembangan yang cukup bagus. Kami ingatkan kembali, walaupun demikian tetap mohon bagi yang belum subscribe, like dan share, serta sebarkan informasi tentang Ngopi TV ini seluas-luasnya agar channel kita bisa terbangun ya. Mudah-mudahan semangat untuk timnas kita juga itu terasa juga semangat dalam membangun channel Ngopi TV. Dan pemirsa sekalian, ada yang menarik tadi yang saya garis bawahi. Kalau menang itu jadi kompak penontonnya, jadi apa, punya tujuan bersama itu jadi bersatu gitu ya. Berarti apakah yang mendasarinya adalah situasi kebatinan ya, situasi dalam hati para penonton. Jadi untuk berbuat baik itu, untuk toleran itu harus bahagia dulu gitu. Masya Allah. Ataukah memang kemudian yang kedua ya, tadi poin yang pertama adalah apakah kita bersatu itu karena hal yang membahagiakan, atau kita juga bersatu dalam penderitaan yang sama gitu. Nah yang kedua, poin yang kedua adalah tadi Kiai mengatakan bahwa boleh jadi yang intoleran itu merasa bahwa dia itu toleran. Itu termasuk dalam kategori dia tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu. Ya. Kategori itu ya saja, dia tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu. Jadi ada butuh terhadap kesadaran tersendiri, butuh pengetahuan, butuh pemahaman tentang hakikat dari toleransi dan intoleransi. Kembali lagi ke sepak bola, kembali lagi ke sepak bola. Ya. Sebelum membahas toleransi, kalau dalam pelajaran PJOK suka ada soal, apa hikmah dibalik olahraga ini? Jawaban saya Apa? Semua jawaban benar. Semua jawaban benar. Nah diantaranya karena ini permainan kerjasama tim gitu, teamwork, bahwa sepak bola ini menarik. Pertama penontonnya itu lebih banyak ya, di stadion kan pasti lebih banyak dibanding pertandingan misalnya bulu tangkis, itu menampung lebih banyak, lebih beragam, dan kalau menang juga ini jadi euforianya lebih luas lagi gitu. Nah mungkin hikmah yang bisa ditarik dari permainan sepak bola dihubungkan dengan toleransi, bahwa sepak bola dapat mempersatukan bangsa gitu. Bisa meningkatkan nilai-nilai toleransi gitu. Seperti itu, semakin luas semakin banyak penonton. Kita masuk ke toleransi, Ustaz. Baik, terima kasih. Toleransi dan intoleransi, kita semua banyak belajar, dan sampai kapanpun akan terus belajar dari Allahyarham, ayah anda tercinta. Tahun ini, selama 2021 ini, terbit buku-buku Allahyarham, diterbitkan kembali. Setiap bulan itu terbit insya Allah. Mungkin sudah 8 buku diterbitkan tentang dan oleh Allahyarham. Jadi buku-buku beliau di republish, diterbitkan ulang. Dan yang menarik, semakin membaca sebetulnya semakin relevan dengan apa yang kita hadapi sekarang ini. Buku-buku beliau itu lintas zaman, semakin relevan dengan apa yang kita rasakan sekarang. Misalnya buku terakhir, Rekayasa Sosial, itu berhubungan dengan situasi bagaimana kita mengubah masyarakat. Kalau mengubah masyarakat yang ya dari satu keadaan ke keadaan yang diharapkan tentu lebih baik, bagaimana, apa memang kita ikut saja arus
arus seperti air begitu, arus zaman. Di kata pengantar itu saya tuliskan untuk Allahyarham itu ada 2 kutipan. Pertama, to be great is to be misunderstood. Menjadi orang besar itu sangat rentan disalahpahami. Nah, itu berlaku untuk begitu banyak guru bangsa. Menjadi orang besar sangat rentan disalahpahami, beresiko disalahpahami. Untuk semua orang besar saya kira disalahpahami. Atau dikurang mengerti, termasuk kemudian quote yang kedua saya kutip tentang Allahyarham itu adalah never forget, dari seorang penulis. Never forget, only dead fish swim with the stream. Allahyarham Gus Dur pernah menyampaikannya juga dengan kalimat yang lain. Jangan lupa, hanya ikan mati yang mengikuti arus sungai. Jadi ikan hidup itu kalau berenang ya dia melawan arus. Tentu ada juga ikan yang bergerak mengikuti arus. Tetapi yang jelas ikan mati tidak dapat melawan arus. Jadi hanya ikan hidup. Never forget, only dead fish swim with the stream. Pilihan kata itu punya kekuatan karena tidak mengatakan misalnya ikan hidup melawan arus sungai. Tidak begitu. Tapi hanya ikan mati yang mengikuti arus sungai. Itu maknanya lebih sebetulnya, bahwa mati tidak mengikuti arus sungai. Nah, Allahyarham selalu memulai dengan menjernihkan atau menyamakan sudut pandang, perspektif, paradigma, pola pikir itu disatukan. Karena kadang-kadang kita berdebat tentang sesuatu yang sebetulnya tidak kita sepakati. Masalah definisi. Di buku Rekayasa Sosial, Allahyarham mulai dengan meluruskan kekeliruan berpikir. Dan seperti misalnya tentang makna toleransi. Kita samakan dulu ini. Nah, belajar Allahyarham itu belajar untuk menata sebetulnya pikiran kita. Di buku Rekayasa Sosial itu juga dalam pelajaran di sekolah kita di SMP ada coping skill, yaitu atau adversity quotient. Belajar bagaimana menyelesaikan permasalahan. Itu saya selalu mulai kepada anak-anak dengan seperti ajaran Allahyarham itu, kita definisikan dulu masalah. Apa yang disebut dengan masalah? Tidak sesuai harapan. Tadi inginnya menang, ternyata kalah gitu. Semifinal kemarin itu betul-betul seperti roller coaster. Kita kembali lagi ke sepak bola ya. Dinamis dan wah, nontonnya itu ya harap-harap cemas. Nah, apa itu masalah? Tidak sesuai harapan dan sebagainya. Allahyarham kemudian menyebutkan diantaranya, kadang kita cenderung mendefinisikan masalah itu sebagai sesuatu yang kita permasalahkan. Ya jadi masalah karena kita permasalahkan. Di poinnya adalah kita yang membuatnya jadi masalah. Lampu merah yang lama bagi yang sedang mengejar waktu masalah. Tapi bagi yang sedang menikmati kebersamaan dengan kekasih inginnya lebih lama lagi. Misalnya ya, kekasih itu saudara, istri, anak-anak, jangan berpikir yang lain dulu, karena di depan bersama kekasih ini di depan ada pengemudi Grab atau Gojek. Gitu. Baik. Nah, toleransi apa definisinya? Nah, kita samakan dulu. Iya. Sehingga ketika kita menisbatkan kelompok intoleran, yang bagaimana? Gitu. Apa definisi dari toleransi? Nah, kadang ada di antara kita itu yang, wah ini istilah Barat mungkin, kita gunakan saja istilah Islam. Barangkali ada yang beranggapan pluralisme itu tidak diajarkan dalam Islam. Kenapa? Karena itu istilah Barat. Gitu. Liberalisme itu istilah Barat. Lalu toleransi istilah Barat juga. Karena kalau dalam Islam apa? Kita yakin diajarkan dan berharap menjadi pihak yang toleran. Tapi kalau ditanya,
dalam Islamnya apa itu toleransi? Yang kita ketahui itu apa? Toleransi itu. Apa kira-kira Pak Rizky? Aduh, jangan dites. Sat. Ya, kalau di nih selamat atas terpilihnya Kiai Yahya, Ya. Kiai Miftahul Akhyar pada Muktamar Nahdlatul Ulama yang juga berakhir di penghujung 2021 ini. Ya, keberkahan untuk negeri kita doakan senantiasa. Nah, dalam kajian-kajian kebangsaan di Nahdlatul Ulama misalnya itu ada kata yang diterjemahkan untuk toleransi itu boleh jadi misalnya tasamuh, tasamuh. Tapi sebetulnya kurang tepat juga. Karena tasamuh maknanya dalam tanda petik boleh jadi lebih ya punya dimensi yang berbeda. Tasamuh itu memaklumi, memaafkan, termasuk juga memuliakan. Misalnya as-samahah al-alamah itu dari akar kata yang sama, yang kita muliakan, yang kita hormati. Betul, toleransi bermakna pemuliaan, penghormatan. Kemudian ada misalnya tasamuh itu juga berarti maafkan, samihni dalam bahasa Arab itu. Jadi pemaafan, pemakluman itu makna dari tasamuh. Tapi toleransi menurut saya dalam bahasa Inggris, tolerance itu adalah kemampuan untuk menanggung, memikul sesuatu yang tidak kita sukai. Jadi bertoleransi itu kita melawan sesuatu yang memang tidak nyaman bagi kita. Sehingga kita sering menyebut apa batas toleransinya. Itu misalnya ini sudah tidak bisa saya tolerir, itu misalnya. Itu berarti sudah tidak bisa saya tolerir. Nanti dihadirkan oleh teman-teman barangkali terjemahan tolerance misalnya dalam bahasa Inggris ya. Ketika kita dipaksa melampaui batas tertentu yang bagi kita berat dan kita bertahan. Nah, itu batas toleransi. Artinya kita melewati batas toleransi itu. Yang intolerance yang kita terjemahkan menjadi intoleran, kemudian artinya tidak menghormati kelompok lain, kita anggap tidak menghargai pendapat yang lain. Sebetulnya adalah ketidakmampuan melampaui batas yang memberatkan dia. Ketidakmampuan melampaui batas, ada orang yang berbeda pendapat dengan dia. Dia tidak mampu melewati batas toleransi itu. Dipahami sebetulnya dalam berbeda pendapatnya dua-duanya ya, ada gitu ya. Maksudnya tidak sukanya tuh ada, tidak setujunya tuh ada, tapi yang satu bisa melewati itu, yang satu lagi tidak bisa melewati itu. Ya, kalau menggunakan toleransi. Sehingga misalnya Allahyarham, ayah anda tercinta, menggunakan pendekatan Islam dan pluralisme. Ya, berkaitan dengan penghargaan terhadap kemajemukan. Sedangkan kata toleransi yang kita gunakan mungkin sementara ini dianggap jadi begini, ya sudahlah, kita aja, situ aja, kita toleran sajalah. Apa itu? Saling tidak mencampuri urusan sesama, mungkin, atau saling tidak mengganggu. Tapi nanti definisinya itu menjadi misalnya batas tidak mengganggu itu bagaimana? Apakah suara yang keras, yang tinggi dari pengeras suara itu mengganggu atau tidak? Misalnya, terima kasih. Ini ada nih. Nah, agak geser lagi sedikit. Tolerance, the ability or willingness to tolerate something. Ya, kemampuan atau kemauan untuk mentoleransi sesuatu. Bawahnya the capacity to endure continued subjection to something. Ya. Bahkan di sini disebutkan misalnya tuh batas, kapasitas, batas kemampuan untuk menahan sesuatu yang dalam tanda petik dipaksakan
atau ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Misalnya obat-obatan, drug, transplantasi. Jadi kemampuan untuk mentolerir tadi itu bantu saya untuk menemukan kalimat yang pas, karena biasanya host Ngopi TV memang punya kemampuan. Ini contohnya, unta padang pasir menunjukkan toleransi yang teramat baik terhadap dehidrasi. Nah, jadi kemampuan untuk Bertahan. bertahan. Survive. Artinya dehidrasi itu sesuatu yang tidak disukai oleh Oleh unta unta. padang pasir itu. Ya. Tapi unta itu punya kemampuan untuk menahannya. Nah, itu toleransi. Kalau timnas, saudara akan kita selalu hubungkan karena Pak Rizky membukannya dengan itu, toleransi dan sepak bola. Kalau timnas itu kita berharap menang, sekali lagi. Kalau ternyata kalah dan kita marah-marah, kita tidak bisa bertoleransi. Dan itu sikap intoleran. Menang, kalah, kita hargai. Walaupun mungkin kita berharapnya menang. Itulah toleransi. Jadi Misalnya, boleh disimpulkan, ya, jangan menduga orang yang terlihat toleran itu bahwa dia itu setuju atau suka terhadap yang ditoleransi-nya. betul. Kalau kita menggunakan istilah toleransi. Lalu apa yang lebih tepat? Nanti kita misalnya dalam hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada hadis yang ini diterima oleh semua mazhab. Hadisnya itu disahihkan juga, yaitu bu'ithtu lil hanifiyatis samhah. Aku ini diutus dengan agama yang hanif, sering terjemahkan menjadi agama tauhid, dan agama yang samhah. Nah, apa itu? Dalam pengantar terhadap buku Allahyarham 14 kajian 14 hadis, saya menulis kekhasan Allahyarham itu sebagai guru adalah menyederhanakan konsep yang mungkin luas, umum, abstrak, sulit ke dalam kalimat yang mudah kita paham dan kita tahu maksudnya itu. Misalnya al-hanifiyatus samhah, samhah itu saya tulis di situ untuk beliau, istilahnya adalah Islam yang user friendly. Itu menurut saya, oh iya, Islam yang tidak menyulitkan, user friendly, seperti istilah teknologi sekarang ada yang user friendly, tidak menyulitkan penggunanya. Dan agama itu begitu, seakan-akan baginda Nabi SAW menyampaikan baginda Nabi diutus dengan agama yang tidak mempersulit. Gitu. Nah, kembali ke pilihan kata toleransi dan intoleransi. Waktu semifinal itu kan tendangan penalti ditahan oleh kiper, ya. Lalu ada pemain kita kan yang lari, dan terjadilah adegan yang viral itu. Sejak awal saya sudah sampaikan, waktu menonton dengan teman-teman itu saya sampaikan, ini beban berat ini bagi yang akan mengambil tendangan penalti ini, karena menit terakhir menentukan jalannya pertandingan, sejarah. Ini dalam tanda petik berat. Jadi saudara misalnya berada di lapangan sepak bola itu dengan Riuh beban penonton memang tidak terlalu banyak ya, karena pandemi, tapi dengan beban menang kalah di situ, tendangan itu kaki terasa beratnya berkali-kali lipat. Jadi mau lari itu tidak semudah yang kita bayangkan. Sudah pengalaman ya. Mau menendang juga tidak, ya berat sekali. Kita bisa lihat bagaimana bolanya itu jadi pelan setiap tendangnya, karena ada beban berat gitu. Ya, jadi sebetulnya sudah agak menduga ini pasti agak berat lah. Lalu ada yang lari, pemain kita lari dan terlihat gestur yang kemudian viral itu. Misalnya menurut saya mungkin ya, ini tentu kita semua dalam suasana sukacita, emosi itu kadang tidak dapat bagaimana tindakan yang sepantasnya, misalnya Spontan ini. yang sekarang itu memang spontan, karena di netizen Singapura itu kurang diapresiasi.
Tindakan datang pada pemain seakan-akan mau mengucapkan kalimat apapun ya seakan-akan tidak masuk, terima kasih atau apalah, thank you atau apa begitu pada pemain yang membela nama negara dia dengan beban berat itu. Mungkin lebih tepat, tentu sekali lagi ini semua bukan perkara salah atau benar karena spontanitas luapan itu tadi Emosional. adrenalin itu Adrenalin. ya. Tapi kalau direnungkan, misalnya lebih tepat, datangnya itu kipernya. Iya. Ya, ucapkan terima kasih kepada kiper yang menahan bola. Ya. Itu mungkin lebih pas. Mungkin ya, mungkin. Tapi sekali lagi karena Mungkin karena mata seorang pecinta, jadi melihat seluruhnya kiper. Melihat kiper. Masya Allah. Ya, ya. Nah, bayangkan kalau kita melewati batas toleransi itu dan netizen Indonesia kemudian menyampaikan dukungan dan semangat kepada pemain yang gagal mencetak gol pada penalti itu, artinya semangat. Ya namanya olahraga, kamu pasti bisa. Sekarang rezekinya Indonesia, tapi sampaikanlah kata-kata yang juga ya mudah-mudahan membawa nama baik kita sebagai bangsa. Nah, Pilihan kata ya. pilihan kata. Jadi ketika kita mampu menahan gejolak adrenalin dalam suasana seperti itu sebetulnya kita sedang Toleransi. bertoleransi, menghargai suasana kebatinan pemain yang gagal menendang bola itu. Dan kita tidak terlalu menunjukkan. Saya selalu mengatakan, misalnya kalau ada yang mungkin di persekolahan Pak Rizky tahu, karena pernah ada viral juga beredar tulisan tentang seorang anak yang tidak ingin jadi juara, tapi ingin jadi supporter saja. Ya itu seakan-akan karena jadi juara itu, lalu ketika kita bersuka cita, bergembira, sebetulnya kita bersuka cita dan gembira di atas yang kalah-kalah itu. Lalu siapa yang menghibur yang kalah itu, kata itu pernah viral satu saat ditulis. Tapi ya namanya olahraga tentu ada rivalitas, ada spontanitas tadi itu, kadang-kadang itu direkayasa juga, didesain juga, baik untuk kepentingan bisnis, misalnya ratingnya naik, maupun hal-hal di luar teknis gitu, misal ini, tapi itu asumsi hanya ya kembali kepada maksud toleransi tadi itu. Kasus yang disampaikan setara menunjukkan bahwa kita masih tidak dapat melampaui batas yang tidak nyaman bagi kita itu ketika ada orang berbeda pendapat dengan kita, orang beda kelompok dengan kita. Disebutkan tadi izin-izin tempat peribadatan sulit keluar untuk HKBP Philadelphia, GKI Yasmin walaupun sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung misalnya, dan banyak tempat itu menunjukkan memang ketidaknyamanan kita, sehingga yang dimaksud toleransinya lalu bagaimana begitu, karena tidak melampaui batas zona nyamannya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kiai. Luar biasa menarik sekali, lagi-lagi selalu menarik apa yang disampaikan oleh Kiai itu. Mungkin boleh saya ambil pesan untuk para pemirsa sekarang pada malam hari ini, bahwa final Piala AFF pertandingan antara Indonesia dan Thailand itu akan menguji kita untuk bertoleransi. Dan setelah mendengarkan kajian di Ngopi TV ini, nanti kita bersama-sama bisa eksperimen atau mengimplementasikan kira-kira setiap peristiwa yang terjadi dalam pertandingan sepak bola itu, apakah kita mampu tetap bertahan menjadi manusia yang toleran. Pasti mungkin akan kita menemukan hal-hal yang kita tidak suka, kita tidak setuju, namun apabila kita telah menyimak yang telah tadi Kiai sampaikan, kemampuan bertahan, tetap bersikap baik walaupun ada hal yang kita tidak setuju, kita tidak suka, kita berbeda, itu merupakan sikap dari seorang yang toleran. Pemirsa,
saya kembali mengingatkan, mari kita kembangkan channel Ngopi TV ini dengan subscribe, like, share, dan tekan loncengnya. Mudah-mudahan semakin hari atau menyongsong tahun ke depan, channel ini semakin berkembang. Dan sekali lagi terima kasih bagi pemirsa yang telah subscribe, like, dan share, dan tetap setia sampai ujung acara malam hari ini. Baik, kembali lagi ke Miftah. Mungkin waktu kita tinggal beberapa menit lagi Menuju pertandingan atau menuju pertandingan. Jadi memang ini sengaja memberikan pengantar untuk pertandingan nanti malam ya, Kiai. Kira-kira dari dua hal ini berkaitan dengan PR kita semua tentang masih adanya sikap intoleransi di Indonesia ini dan menyongsong pertandingan sepak bola. Kalau kita simpulkan nih, Kiai, hal apa yang secara praktis kita bisa laksanakan bersama untuk ke depan? Terima kasih. Tadi itu pertanyaan hampir dalam tanda petik bisa lebih dapat dijawab. Bagaimana hal praktis untuk toleransi dan tindakan intoleran. Tapi kemudian dihubungkan dengan pertandingan bola. Hal praktisnya bagaimana? Jadi menurut saya toleran adalah sesuatu yang sangat baik dan itu kadang berat dilakukan dan kita menghargai itu. Terkadang kita menempatkan yang toleran itu berada pada posisi yang seakan-akan sudah tidak ada hambatan itu. Saya hanya ingin mengatakan dalam menyikapi perbedaan bukan berarti tidak ada hambatan. Pada saat kita melampaui hambatan itulah kita melewati batas toleransi kita itu. Jadi kita bersikap toleran. Nah, sedangkan kalau ada tahapan yang barangkali kita tempatkan di atasnya, di atas toleransi itu. Jadi ada yang kita capai lagi. Bukan hanya memang tahapan awal toleran, tapi di atas toleransi itu ada yang lebih tinggi lagi. Kemampuan menerima perbedaan dengan lapang dada, tanpa ada beban, tanpa ada ganjalan. Nah itu sebetulnya yang ke arah sana kita harapkan kita menuju. Nah, hal praktisnya bagaimana? Pertama, selalu memandang dari sisi yang baik, dari sisi usaha. Dia sudah berusaha. Kalau ternyata dia masih belum dapat menerima, misalnya ucapan selamat Natal, ini bagian dari akidah atau bagian dari akhlak. Mungkin terjadi perbedaan pendapat. Dan mengatakan bagian dari akidah, ini bagian dari akhlak. Dan bagaimana akhlak Islam? Karena baginda Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Gitu, buahnya itu akhlak. Dan kiranya masih ingat, mungkin dengan Pak Rizky waktu itu atau dengan Gus Den, definisi akhlak, ciri akhlak itu adalah yang dilambangkan dengan buah yang memberikan manfaatnya, pohon yang memberikan buahnya pada siapa saja. Akhlak itu bersifat non-diskriminatif. Ya. Yang disebut akhlak itu seperti pohon yang baik memberikan buah tidak pandang soal pada siapa saja, apakah yang mengambilnya seagama atau tidak. Maka akhlak itu sifat akhlak, karakteristik akhlak adalah non-diskriminatif. Apakah mengucapkan selamat Natal ini bagian dari akidah atau bagian dari akhlak? Kalau akhlak non-diskriminatif, saudara tidak hanya berbuat baik kepada sesama agama saja, tapi berbuat baik kepada al-alamin, begitu kan. Jadi praktisnya adalah dalam berupaya meningkatkan pada toleransi ini hingga lapang dada, hingga hanifiyatus samha. Itulah yang disebut dengan hanifiyatus samha menurut saya. Jadi baginda Nabi SAW diutus mengajak kita semua pada agama tauhid yang melapangkan dada, yang melegakan setiap hubungan antar sesama. Tidak jadi berhubungan itu jadi berat. Termasuk dalam dunia olahraga, bahwa rivalitas itu hanya sepanjang pertandingan. Jadi kita harus memberikan yang terbaik. Indonesia berikan yang terbaik. Dari penjaga gawang sampai pemain cadangan, semua memberikan yang terbaik.
Misalnya pemain cadangan bukan hanya ya terbaiknya itu misalnya duduk saja. Tidak, dia lari-lari kecil, menghangatkan diri, pemanasan, bagian dari yang terbaik. Penonton memberikan juga yang terbaik. Baik itu mendukung di rumah maupun tim yang berada di lapangan. Dan kalaupun nanti kemudian hasilnya menang, kita berikan dukungan yang terbaik. Kita berharap menang, sekiranya berkata lain, tetap kita berikan dukungan yang terbaik. Untuk mencapai tingkat toleransi itu, mulailah dengan cara praktis, selalu melihat kebaikan pada orang lain. Kata Imam Ali Ridho alaihissalam, orang yang bertakwa adalah yang melihat orang lain dan yang berkata, ia lebih baik dariku. Dan kebaikan pada dia yang tidak aku miliki. Gitu. Kalau kita berpikir seperti kata Imam itu, mungkin kita sudah tidak ada lagi ruang untuk intoleran ya Ustaz. Oh, masalah Muhammad. Misalnya ada pemain, ya, kita tahu ini terjadi nih, Ya. diberi umpan, lalu kita berkata, wah, dikasih umpan tinggi lagi, dia kan posturnya pendek. Lalu ada yang diajak berlari, kasih bola susuran kencang, tapi berat badannya agak sedikit berlebih sehingga larinya agak lambat bermain. Jangan dikasih bola begitu, dia kan sudah dia lambat. Nah, kalau kita lihat yang kecil berusaha untuk menyundul itu, dia sudah lakukan ya terbaik. Yang berat lari mengejar bola, dia sudah lakukan ya terbaik. Insya Allah kalau lihat yang terbaik itu, toleransi kita ya tercapai. Gitu. Pemirsa, luar biasa ya, saya berusaha keras menghubungkan antara toleransi dan intoleransi dengan pertandingan sepak bola ya. Tapi luar biasa yang kita dapatkan, ternyata kita bisa belajar toleransi dan intoleransi dari hal-hal yang sederhana, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari yang paling dekat. Dan yang paling dekat saat ini adalah pertandingan final Piala AFF ya. Leg pertama ya. Leg pertama. Mudah-mudahan dimanapun dalam situasi apapun kita berusaha belajar, mengikat makna, dan terus semangat untuk memperbaiki kondisi bangsa kita, khususnya berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama, dan tentunya bersama channel yang kita cintai, yaitu Ngopi TV, Ngobrol Persatuan Islam. Nampaknya kita sudah berada di ujung acara, dan tentunya mohon berkenan Kiai di ujung acara ini untuk kembali memberikan doa, dan doa khusus untuk pertandingan kita malam ini. Tentunya doa yang sesuai dengan yang tadi disampaikan ya Ustaz ya. Berharap menang. Ya, berharap menang. Yang sakit harus berharap sembuh. Yang sakit berharap sembuh. Betul. Ya, jadi sesuai dengan kalau saya tarik lagi kesimpulan tadi berkaitan dengan berdoa, berdoalah sesuai dengan kadar kita mungkin ya Kiai ya. Kadar kebutuhan kita gitu ya. Jadi kalau kita berdoa menghamba, turunkan tingkat kepedean kita gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita sebetulnya hamba yang butuh timnas ini menang gitu. Silakan. Mangga. Terima kasih. Di bagian akhir ini izinkan kami semua menyampaikan terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya akan keikutsertaan saudara sekalian dalam program-program kami sepanjang tahun 2021 khususnya. Mohon dimaafkan segala kekurangan, hal-hal teknis dan lain sebagainya. Lihatlah kami dari usaha kami, pandanglah kami dari keinginan untuk menghadirkan yang terbaik. Bertoleransilah kepada kami. Lihatlah usaha keras pos ini. Ya. Dan untuk itu juga mohon doa teramat khusus untuk guru-guru kita secara khusus. Allah yarham guru, ayahanda tercinta, ibunda tercinta, setiap jiwa yang lepas keharibaan Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini, tahun ketika negeri kita
dan umat manusia diuji dengan cobaan yang berat, dan ketika kita bertahan berusaha memberikan yang terbaik yang kita lakukan, semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal soleh yang Allah Ta'ala ridhoi. Kesabaran kita bertahan dalam menghadapi ujian ini, kita sudah mengalami ujian yang lebih berat, sehingga kalau ada ujian-ujian setelah ini, mudah-mudahan kita dapat mentoleransinya, karena kita sudah melalui ujian yang kita rasa lebih berat dari ujian-ujian yang sedang kita hadapi sekarang ini. Masa-masa tinggi pandemi yang terjadi pada bulan Juli, Agustus tahun ini kita lalui, marilah itu kita jadikan semangat untuk membuat negeri kita menjadi lebih baik, bangsa kita, kerukunan antar umat beragamanya, dan sebagainya. Jadi doa untuk Allah yarham ayah anda tercinta, para guru kita semua, ibunda almarhumin, mari kita sertakan nama mereka dalam hati. Dan untuk seluruh kawan kru yang menghadirkan tayangan-tayangan ini, untuk saudara semua, semoga tahun 2022 dan setiap saatnya Allah Ta'ala antarkan kita pada keadaan yang lebih baik. Hawil halana ila ahsanil hal, ala hadhi niyah wa kulli niyatin salihah, ziyadatan fi salafin nabiil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa alihi baiti tayyibin wa tahirin. Sinul hadin hadiyatan lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan untuk timnas, doanya ya Allah, kiranya Engkau antarkan dengan perjuangan penampilan timnas Indonesia pada pertandingan kali ini, pada niat untuk kesatuan, persatuan bangsa ini, dan semua upaya terbaik dari anak-anak bangsa untuk negerinya. Jadi semua upaya yang dilakukan oleh setiap anak bangsa yang terbaik untuk negerinya, semoga ada dalam perkenan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Asyhadu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Rizky. Semua. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Kiai Miftah yang telah berkenan membimbing kita untuk memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala khusus untuk timnas yang akan bertanding malam hari ini. Sekali lagi, para pemirsa sekalian, para pemirsa Ngopi TV dimanapun Anda berada, kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian seluruh pemirsa, dan tentunya sekali lagi kami mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kami bisa lebih baik lagi menampilkan program Rabung Ilmu ini ke tengah-tengah rumah para pemirsa sekalian. Dan di ujung acara, sekali lagi kami juga terima kasih kepada para kru yang telah menampilkan acara ini dengan begitu baik. Dan kami tutup dengan wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.